Anies memiliki kemampuan tata kalimat yang hebat. Dari awal sebelum Anies mencalonkan jadi gubernur, bagus, gedung mewah di sana, tapi perutnya yang keroncongan. Tidak ada ekonomi di sana. Kami ekonominya di sini. Konsep kampung susun, desainnya pun dirancang bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita berharap nantinya ini bisa menjadi contoh bagaimana kita melakukan penataan kampung yang ada di Jakarta. Kita akan bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Kampung Akuarium digusur Ahok, Anies Baswedan, rumah disapu kependudukan dicabut gelap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta merupakan rumah untuk semua warganya tanpa terkecuali. Hal ini diungkapkan Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram Senin 6 Desember 2021. Anies menceritakan bahwa Kampung Akuarium telah kembali hidup setelah digusur 5 tahun lalu. Bahkan ia menyebut masa depan anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut terasa gelap. 5 tahun lalu sepulang dari sekolah harapan akan masa depan cerah seketika sirna. Rumah orang satu kampung diratakan, sebuah ironi warga jadi pengungsi di kampungnya sendiri. Rumah disapu, status kependudukan dicabut, masa depan terasa gelap, tulis Ani. Diketahui Kampung Akuarium sempat digusur pada era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok tahun 2016. Alasan digusurnya permukiman tersebut dikarenakan Ahok berencana membangun set-tile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan. Kini Kampung Akuarium dibangun kembali oleh Anies dengan nama baru yakni Kampung Susun Akuarium. Pengelolaannya pun berbeda. Kampung Susun Akuarium dikelola oleh koperasi milik warganya sendiri. Di kampung itu semua warga urun rembuk mengenai rencana yang diinginkan sesuai pola interaksi sosial keseharian dan kegiatan ekonomi warga. Begitulah sambung Anies. Meskipun masih begitu sederhana, Anies mengaku pihaknya percaya pada kemampuan warga untuk mengelola kampungnya sendiri. Pemerintah mempercayakan koperasi ini untuk mengelola dan merawat kampung susun yang mereka masih sederhana karena ekonominya. Tapi jangan sepelekan kemampuan warga. Mereka bisa bekerja sama dan mengelola kampung susunnya secara kolektif. Begitulah tutur Anies. Wakil Ketua Umum atau Waketum Nasdem Ahmad Ali menanggapi DPP PSI yang meminta Nasdem menarik mundur Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E. Menurutnya pernyataannya itu tidak etis. Ali mengatakan penunjukan Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E tidak ada kaitannya dengan Nasdem. Keterlibatan Sahroni dalam ajang balap mobil listrik itu dalam kapasitas sebagai pengurus Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Itu bukan atas penunjukan Partai Nasdem dan bukan ditunjuk karena sebagai kader Partai Nasdem, tapi dia adalah sekretaris IMI, begitulah kata Ali kepada wartawan pada Kamis. Sehingga kemudian tentunya secara etis tidak tepat kemudian PSI meminta kepada Nasdem untuk menarik Sahroni di posisi itu, imbuhnya. Ali meminta PSI tak mencampur adukan masalah kegiatan olahraga di ranah politik, sebab menurutnya ajang Formula E bukan hanya dimiliki DKI Jakarta tapi menjadi cerminan wajah Indonesia dalam melaksanakan ajang internasional. Terkait adanya pro kontra terkait Formula E hingga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menurut Ali merupakan hal berbeda dan tak ada sangkut pautnya dengan penunjukan Sahroni. Itu sikap terlalu lancang menurut saya sih. Dia ketika kegiatan perhelatan Formula E ini adalah kelas internasional, maka tentunya ini adalah bukan kegiatan DKI Jakarta. Mestinya kan ini adalah bagaimana hasil Formula E nanti akan menceritakan bagaimana wajah Indonesia secara keseluruhan. Begitulah kata Ali. Jala kegiatan olahraga ini dibawa ke ranah politik. Jadi bahwa hari ini sedang terjadi kegaduhan tentang beberapa pernyataan KPK penyelidikan Formula E, saya pikir itu hal yang berbeda imbuhnya. Terakhir, Ali juga menyinggung pernyataan DPP PSI yang menilai keterlibatan Sahroni di Formula E tak ada hubungannya dengan membahayakan nama Presiden Joko Widodo. Dia meminta PSI jangan mendramatis situasi ini. Kalau dianggap membahayakan Pak Jokowi, di mana bahayanya ke Pak Jokowi? Dan kita mendramatisir situasi. Kalau kemudian itu membahayakan Pak Jokowi, ya Jokowi ndak usah terima. Kok ini diributin sih? Begitulah tegasnya. Sebelumnya PSI menilai Partai Nasdem harus mengambil sikap karena bendahara umumnya terlibat dalam pelaksanaan Formula E. Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti meminta agar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa meminta Sahroni mundur dari Ketua Pelaksana Formula E. Kalau saya jadi Bang Surya Paloh, saya akan meminta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan Ketua Pelaksana Formula E. Begitulah ujar Dea pada Selasa 30 November 2021.
Menurut PSI, Sahroni membahayakan nama Presiden Joko Widodo karena Formula E dinilai memiliki banyak masalah. Formula E sedang diselidiki KPK, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi, begitulah kata dia.